RSJ182, tim Basarnas sudah menemukan sejumlah bagian pesawat dan juga sejumlah jenazah korban. Untuk hari ini, dari pagi hingga saat ini, sudah ada 2 kapal yang bersandar di dermaga 2 JICT 2 Tanjung Priuk ini, dan sudah menemukan sejumlah bagian pesawat. Untuk pada kapal pertama yang sudah bersandar pada pagi tadi, kapal ini membawa 1 kantong jenazah korban Sriwijaya RSJ182. Sementara untuk kapal kedua yang baru saja tiba tadi pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kapal ini bersandar dan membawa sejumlah temuan, diantaranya ialah 14 jenazah dan juga 53 bagian serpihan pesawat. Dan saat ini baru saja tiba kapal ketiga yang baru saja tiba sekitar 10 menit yang lalu dan membawa sejumlah temuan. Kali ini tim Basarnas akan mengumumkan temuan apa yang sudah ditemukan di kapal ketiga ini. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan media sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk sorte yang ketiga, jadi saya menggunakan istilah sorte. Ya. Sorte yang ketiga ini dari Basarnas menggunakan trip dari lokasi LKP telah menyerahkan kepada saya beberapa barang bukti, yaitu 7 kantong body part atau bagian potongan badan manusia. Kemudian 1 dokumen, kemudian 1 kantong serpihan bodi pesawat. Itu ada 9 item yang diserahkan oleh RIB Basarnas yang dibawa dari LKP. Tentunya adalah temuan dari tim yang ada di lapangan. Tentu kita semua memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada tim yang tidak mengenal lelah untuk menemukan sebanyak mungkin bagian-bagian yang menjadi pencarian kita selama ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya barang tersebut saya serahkan kepada DPI dan KNKT untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zakia dan pemirsa, kita baru saja mendengar temuan kapal ketiga yang baru saja bersandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priok. Dari pengumuman tersebut yang tadi baru saja kita dengar sama-sama, tim Basarnas menyebut bahwa kapal ketiga ini membawa sejumlah kantong jenazah dan juga sejumlah bagian pesawat, yaitu tadi ada 7 kantong jenazah yang ditemukan oleh kapal ketiga yang sudah bersandar pada hari ini. Lalu ditemukan pula 1 dokumen dan juga ditemukan 1 kantong yang berisi serpihan badi pesawat. Kemudian 9 item ataupun 9 temuan yang sudah diberikan kepada tim Basarnas ini selanjutnya akan diserahkan kepada tim DVI dan juga akan ditindaklanjut oleh petugas ataupun oleh tim dari KNKT. Sehingga apabila kita menyimpulkan dari pagi hingga saat ini sudah ada 3 kapal yang bersandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priok. Kapal pertama tadi datang pada sekitar pukul 9 pagi dan sudah membawa 1 kantong jenazah. Kemudian kapal kedua tadi tiba pada sekitar pukul 2 siang dan membawa 14 jenazah serta 53 serpihan pesawat, dan kapal ketiga yang baru saja tiba ini juga membawa 9 temuan, diantaranya ialah 7 kantong jenazah, 1 dokumen dan juga 1 kantong yang berisi serpihan pesawat. Sementara itu pencarian akan terus dilakukan hingga malam hari nanti, dan untuk operasi hari ketiga ini, rencana operasi ini akan difokuskan pada pencarian jenazah atau jenazah korban pesawat Sriwijaya RSJ182. Metode yang digunakan ialah pencarian akan terus dilakukan di udara dan di area yang telah ditentukan. Pencarian juga akan terus dilakukan di laut, yaitu pencarian di permukaan air dengan memperluas area untuk mengantisipasi apabila ada bagian tubuh pesawat ataupun bagian jenazah yang hanyut di permukaan air. Kemudian pencarian di laut juga akan difokuskan
ke penyelaman di sekitar area jatuhnya pesawat dan juga di bawah permukaan air untuk mencari bagian jenazah dan juga bagian lain dari pesawat. Kami akan terus mengupdate perkembangan temuan yang sudah ditemukan oleh tim Basarnas di dermaga JICT 2 Tanjung Priok ini. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Puja, kemudian terkait dengan pencarian black box, apakah juga sudah ada perkembangan terkini? Ya, Zakia, untuk pencarian black box hingga hari ini kami masih belum menerima pernyataan resmi dari tim Basarnas. Namun tim Basarnas menyebut bahwa mereka sudah menemukan 2 sinyal black box. Mereka sudah menemukan 2 sinyal black box, yang berarti ini titik temu dari black box sudah ditemukan, namun black box ini masih belum dapat diangkat dan juga masih belum dapat diangkat oleh tim, sehingga untuk saat ini kita masih belum mengetahui isi dari black box tersebut karena baru hanya sinyal black box saja yang sudah ditemukan. Zakia. Baik, terima kasih atas informasinya, dan selanjutnya kita akan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudah ada rekan Diandra di sana. Diandra, dari pantauan Anda, bagaimana perkembangan terkini di sana? Baik, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan dari tim DVI Polri, hingga pukul 9 pagi ini tim DVI Polri sudah menerima sebanyak 40 sampel DNA yang diperoleh dari keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. 40 sampel DNA ini terdiri dari 14 sampel DNA dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, lalu juga 24 sampel DNA dari Pontianak, 1 sampel DNA dari Sulawesi Selatan, dan juga 1 sampel DNA dari Jawa Timur. Kemudian sampai pukul 9 pagi ini, tim DVI Polri juga sudah menerima sebanyak 16 kantong jenazah dan juga 3 kantong properti. Jumlah ini selanjutnya juga akan dikonfirmasi kembali oleh tim DVI Polri pada keterangan pers yang akan disampaikan rencananya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore ini. Proses identifikasi korban sendiri sudah mulai dilakukan sejak pagi tadi oleh tim DVI Polri, yang mana proses ini melibatkan sejumlah pihak mulai dari Polri, TNI, lalu juga Kementerian Kesehatan, dan juga Kemendagri, yang mana dalam hal ini adalah Dukcapil. Total personel gabungan yang dikerahkan dalam proses identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini adalah sebanyak 306 personil gabungan. Zakia. Baik, Diandra, kemudian apakah sudah ada korban yang teridentifikasi? Ini simpel, operasional mah. Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi untuk korban yang sudah diidentifikasi, namun nanti akan disampaikan kembali oleh tim DVI bagaimana update dari proses identifikasi korban ini. Tim DVI sendiri sampai saat ini juga masih mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, di mana kegiatan ini meliputi yang pertama adalah pengumpulan data antemortem, yaitu data fisik sebelum korban meninggal dunia, di mana di sini dicari data umum terlebih dahulu, yaitu seperti nama, umur, berat badan, tinggi badan, lalu juga pakaian ataupun aksesoris yang terakhir digunakan oleh korban. Lalu juga dikumpulkan data medis, yaitu seperti warna kulit, warna dan jenis rambut, golongan darah, lalu juga tanda-tanda spesifik yang ada pada korban, seperti adanya tato ataupun ada bekas luka atau cacat bawaan. Lalu selain itu, dalam tahap ini keluarga korban juga dapat membantu tim DVI dalam proses identifikasi, yaitu dengan mengumpulkan data antemortem seperti melampirkan dokumen yang mencantumkan sidik jari korban seperti yang ada dalam ijazah, lalu KTP atau SIM, lalu juga melampirkan hasil ronsen gigi korban dan juga hasil sampel DNA keluarga kandung, yang mana untuk hasil sampel DNA ini langsung diambil oleh tim DVI Polri, tepatnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain itu, kedua tim DVI akan mengumpulkan pengumpulan data postmortem, yang mana merupakan data fisik dari yang didapat melalui personal identification oleh tim DVI setelah korban meninggal dunia, di mana data tersebut merupakan data fisik yang diambil atau yang didapatkan dari personal identification yang dilakukan oleh tim DVI, yang mana data tersebut antara lain merupakan ciri-ciri korban secara spesifik setelah meninggal dunia dan juga konstruksi gigi-geligi dari korban. Dan apabila kedua data ini, yaitu data antemortem dan juga postmortem,
sudah terkumpul, maka akan dilakukan penyesuaian data, dan juga apabila ada kecocokan di antara kedua data tersebut, maka status korban akan dinyatakan teridentifikasi. Demikian yang dapat saya laporkan. Zakia, kembali ke studio. Baik, Diandra Mukni, terima kasih atas informasinya. Dan sebelumnya ada rekan Puja Lestari. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut bersama rekan saya Wahyu Wiwoho. Usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pulau Batang jelema lieur nya. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot Professional image. Basic digit. Ketemu areanya, tapi sekarang masih dalam pencarian. Semakin maju, membawa sejumlah inovasi di bidang medis. Namun hal tersebut tidak mengurangi profesionalisme tim pencari dalam melaksanakan tugasnya. Sektor pencarian pun kini telah dipersempit hingga satu sektor. Mereka tetap semangat, tetap dengan giat untuk tetap melaksanakan pencarian atau melaksanakan penyelaman di area yang sudah ditemukan adanya sinyal black box tersebut. Kemarin mungkin sudah disampaikan Panglima TNI, memang areanya sudah ketemu areanya, tapi sekarang masih dalam pencarian, dan tentunya karena di bawah ini juga masih banyak puing-puingnya yang kemungkinan masih tertimbun di situ, sehingga dengan sabar mereka tetap melaksanakan pencarian. Apalagi sekarang ini situasi laut tidak seperti kemarin, hari ini berombak, dan tentunya akan mempengaruhi visibility di bawah. Ini juga akan menjadi kendala tentunya, namun dengan profesionalisme mereka, ya mereka supaya tetap mencari kemampuan yang profesionalisme. Ya, jadi sektor ini tadi sudah buat segitiga, yang kemarin mungkin dua sudah evaluasi dari malam, dan dari hasil monitoring telah dipetakan tinggal satu segitiga di sini, yang panjang lebarnya kurang lebih 140 dari 100 meter. Yang mudah-mudahan dengan semakin fokus ini, kita makanya penyelam semuanya ya. Terus apa tadi untuk ROV, karena masih banyak penyelam, nggak mungkin diturunkan karena nanti kabelnya akan cara menyelam, sehingga harapannya nanti sore begitu mereka istirahat, ROV akan kita turunkan untuk melihat bawah air dengan tiga dimensi. Tim evakuasi telah menemukan titik atau lokasi kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya RSJ 182. Setelah menandai titik temu, black box diharapkan bisa segera diangkat untuk dilakukan proses identifikasi. Proses pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu sejak Sabtu sore masih berlangsung pada hari ini. Dalam proses pencarian ini, tim evakuasi menemukan lokasi black box dan sudah berhasil ditandai. Temuan ini berdasarkan pada titik terdeteksinya dua sinyal yang dikeluarkan oleh dua black box tersebut. Menindaklanjuti penemuan ini, Basarnas berkoordinasi dibantu dengan KRI Rigel dan Basudewa. Diharapkan kedua black box yang berada di kedalaman sekitar 23 meter itu bisa segera diangkat untuk identifikasi penyebab jatuhnya pesawat. Telah berhasil mendeteksi adanya dua pinker yang kita yakini itu adalah black box. Kenapa kita meyakini? Karena hanya ada dua transmit emergency yang kita tangkap pada waktu itu, dan sampai saat ini sedang kita laksanakan pencarian, dilaksanakan dengan penyelaman, dan tadi kita menambahkan alat direction finder yang dibawa penyelam untuk masuk supaya lebih akurat. Jika sudah berhasil diangkat, nantinya black box akan diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kita sekarang sudah mengetahui posisi dari kedua black box tadi, dan KNKT menurunkan 3 alat pinker finder dan sudah berada di KRI Rigel, dan segera akan dilaksanakan pencarian
oleh para penyelam dengan menggunakan portable pinker finder. Tidak hanya menemukan lokasi black box, tim evakuasi juga menemukan serpihan pesawat dan jenazah korban. Seluruh objek temuan ini dikumpulkan di JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk kemudian diserahkan ke tim DVI Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tim Liputan Metro TV. Ya, setelah ditemukan dan diangkat ke permukaan nanti, data yang terdapat di dalam black box ini dibuka untuk dilakukan analisa. Waktunya bisa singkat, bisa juga hingga tahunan. Bagaimana proses membaca data dalam black box? Kita ikuti informasi berikut ini. Bagaimana proses membaca rekaman black box? Black box yang sudah sampai di laboratorium akan langsung dibuka dan data-datanya langsung diunduh. Pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi bersama tim National Transportation Safety Board (NTSB) Amerika Serikat dan pihak pabrik Boeing. Untuk mengunduh data dari kotak hitam hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 minggu hingga data komplit. Fakta dan data ini berupa apakah pilot sudah memenuhi lisensi, kondisi cuaca, ketinggian, bentuk serpihan, hingga lokasi jatuhnya pesawat. Namun untuk menjawab pertanyaan mengapa kecelakaan terjadi, hanya tim investigator dari perwakilan pihak pesawat Lion Air dan pihak produsen pesawat Boeing yang berhak memutar rekaman. Waktu analisisnya pun membutuhkan waktu lama, yakni berbulan-bulan hingga tahunan. Black box terbagi dalam 2 bagian, Flight Data Recorder (FDR) atau rekaman data penerbangan, dan Cockpit Voice Recorder (CVR) atau perekaman suara kokpit. CVR berupa suara mesin, peringatan, suara pembicaraan pilot, dan berbagai bunyi klik lainnya dari 4 mikrofon yang diletakkan di headset pilot, kopilot, anggota ketiga jika ada, dan di dekat tengah-tengah kokpit. CVR menggunakan sistem looping, yakni tape akan terus terulang, merekam hal yang baru, dan menghapus yang lama setiap 30 menit sekali. Dari sini, parameter kecepatan pesawat, kegagalan sistem, hingga waktu dapat ditentukan. Sedangkan FDR tersambung dengan kabel sensor di berbagai area. Ada 11 hingga 29 parameter yang harus terekam lewat FDR. Parameter yang harus terekam oleh FDR ialah waktu, tekanan ketinggian, kecepatan udara, tajuk magnet, posisi roda kemudi, aliran bahan bakar, akselerasi vertikal, dan stabilisator horizontal. Ya, baik pemirsa, kami telah terhubung bersama Vincent Henderson, pengamat penerbangan, untuk kami ajak dialog terkait bagaimana nanti proses analisa black box ketika sudah diangkat ke permukaan dan dibawa oleh pihak KNKT untuk dilakukan analisa. Selamat sore, Vincent, apa kabar? Selamat sore, ya, kita ikuti, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ikuti perkembangan yang saat ini tengah berlangsung. Sudah diketahui titiknya berdasarkan 2 sinyal yang terpancar dari black box, namun belum bisa berhasil diangkat ke permukaan. Nantinya ketika sudah diangkat, bisa tidak dijelaskan mungkin, Pak Vincent, apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Tahapan-tahapannya bagaimana? Yang pasti adalah, kan memang black box ini terendam oleh air laut, maka ini akan dibawa dengan water container. Jadi ada wadah khusus yang akan dibawa, dimasukkan ke situ, dan dibawa ke tempat untuk segera nanti ini akan dibuka dan datanya akan dibaca. Nah, ada perbedaan sedikit yang sekarang sudah ada teknologi yang mungkin lebih canggih ya, dengan ada memori seperti maaf kata mungkin seperti kalau orang bilang mungkin seperti memori handphone yang bisa dibaca secara digital. Tetapi pada black box tipe zaman dulu ada yang berupa pita. Nah, pita ini akan berulang juga. Nah, tetapi ada yang berupa yang tadi saya katakan ada berupa digital juga. Nah, kita lihat juga kerusakannya. Iya, tahun produksi pesawat atau bagaimana? Atau bisa dimodifikasi seiring berjalannya pesawat ketika beroperasi? Kalau memang sistem yang terbaru ini kompatibel dengan sistem yang lama, seharusnya tinggal, maaf kata mungkin kalau istilah orang bilang plug and play. Tapi
mesti lihat kompatibilitas dari sistem kompleksitas pesawat tersebut. Karena setiap pesawat yang baru memiliki sensor-sensor yang lebih banyak. Kemudian parameter-parameter yang dicatat juga harus lebih banyak. Nah, karena ada yang tidak kompatibel dengan hal. Makanya harus lihat kompatibilitas. Oke, ini pesawat yang sudah beroperasi 27 tahun, bagaimana kira-kira black box yang ada di pesawat itu? Dugaan saya masih yang lama, dugaan saya masih yang tipe lama. Jadi ini nanti akan dibawa ke pihak KNKT, KNKT akan buka, kemudian akan baca data tersebut, parameter-parameternya akan dianalisa dari kecepatan, ketinggian, mesin, kemudian kendali kemudi dan segala macam termasuk sensor-sensor yang ada di pesawat serta seluruh pengindra yang ada di luar pesawat juga akan dibawa. Ketika ada peristiwa seperti SJ182 ini terjatuh 4 menit setelah lapas landas, ini masih proses climbing begitu ya Pak Vincent ya? Hal apa yang paling penting menjadi prioritas untuk diketahui terlebih dulu dalam proses analisa black box ini? Yang pasti adalah kalau memang memungkinkan adalah jika ada voice data recorder, voice recorder dan flight data recorder ini akan dibaca satu persatu, akan disesuaikan timesingnya, kapan pilot ini bicara ini dan ini pada waktu apa, timesingnya akan disesuaikan dulu. Dari sini akan muncul kronologis cara penyusunan ya. Oh ternyata pilotnya pada waktu itu menarik yoke-nya misalnya seperti itu, dan ternyata pilotnya sedang berkata sesuatu. Nah dari sini akan ditentukan juga bahwa mereka sedang melakukan apa, mengambil tindakan apa, kemudian lingkungan sekitar diindra sebagai seperti apa, suhu udaranya, angin dan segala macam, serta seluruh percakapan dari ATC juga akan terekam di sana. Jadi seperti menggambarkan satu scene, satu skenario yang mungkin terjadi pada saat tersebut. Pak Vincent, tanpa ingin mendahului proses investigasi yang tentu belum dimulai karena black box belum diangkat, tetapi kalau mengacu peristiwa-peristiwa sebelumnya, ada tidak peristiwa jatuhnya pesawat komersil, terutama dari produksi Boeing, Airbus ataupun itu produsen besar yang jatuh ketika proses climbing atau masih dalam proses take off atau landing? Itu apa penyebabnya? Kalau boleh dikatakan musibah pada saat pesawat climbing dan ini itu sebetulnya multiple. Ada yang mungkin kesalahan dari human factor-nya ya, maksudnya pengaruh dari manusianya, dari pilotnya. Kemudian ada faktor technical, misalnya engine or something yang mungkin bermasalah, itu bisa terjadi. Ataupun juga misalnya miskoordinasi antar pilotnya, itu juga bisa terjadi. Kemudian mungkin kondisi cuaca yang mungkin memang membuat jadi sangat membuat distraction antar pilotnya pada waktu mereka melakukan activity dalam cockpit. Jadi multiple penyebabnya lah, bisa bermacam-macam. Soal technical, artinya mesin atau yang lainnya terkait dengan pesawat itu sendiri. Ada juga kemarin sepanjang 2-3 hari ini ada isu-isu yang muncul. Ini mungkin terkait rilis yang dikeluarkan oleh Boeing di Amerika Serikat terkait ada beberapa tipe pesawat Boeing 737 yang mengalami masalah ketika diistirahatkan, diistirahatkan terlalu lama akibat pandemi terutama. Apakah ini ada sangkut pautnya kalau menurut Anda? Begini, kalau yang saya juga sudah sempat baca hal itu. Kalau saya mengarah pemikiran saya dari hal seperti itu adalah dengan bulletin yang itu untuk lebih kepada pada waktu storage, mereka waktu reactivate, mengaktifasi kembali pesawat tersebut, mereka harus menjalani prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Nah, kita berkaca lagi kepada kejadian kemarin, pesawat 737-500 ini kan baru saja dibangkitkan dari tidur lamanya, tetapi ini sudah dipakai terbang, sudah aktif, bahkan pada waktu hari kejadian saja dia sudah menjalani berapa sorti rute dari mana kemana, bahkan hingga sore ya. Itu bisa dikesampingkan ya. Untuk saat ini saya
secara pribadi masih mengesampingkan hal itu karena kita belum pegang data apapun terkait hal itu ya. Seperti itu. Anderson, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, baik. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Duka menyelimuti anggota keluarga korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Keluarga korban terus menunggu kabar agar para korban bisa segera ditemukan. Isak tangis keluarga dan tetangga pecah di kediaman Oke Durotul Janah di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Anggota keluarga seakan tidak percaya dengan peristiwa naas yang menimpa Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pasalnya di dalam pesawat tersebut terdapat seorang kru yang juga pramugari berusia 23 tahun, Oke Durotul Janah. Oke sebetulnya sudah menjadi kru di Nam Air selama 5 tahun. Namun saat itu, Oke diperbantukan untuk menjadi pramugari dalam penerbangan SJ182. Keluarga hanya bisa pasrah dan berharap Oke bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Nenek saya sendiri, biasanya kalau dia pulang lagi ke Bandung, sama sekali gak pernah nangis nenek saya. Cuman kemarin tiba-tiba nangis dan kakak saya bilang, jangan nangis, soalnya kalau misalnya nangis aku berat buat ninggalin dunia gitu. Jadi terakhir dia pulang ke Bandung tuh tahun baru. 2 orang warga Sragen, Jawa Tengah turut menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Rianto bersama kakaknya Suyanto merupakan kakak beradik yang ikut dalam penerbangan tersebut. Ditemui di rumah duka di Dusun Tenggaran, Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Ernawati menyebut suaminya Rianto kerap merantau bahkan saat sebelum mereka berkeluarga. Namun usai anaknya lahir, Ernawati mengaku telah beberapa kali meminta suaminya untuk tidak merantau dulu. Ernawati menyebut suaminya itu punya mimpi untuk memperbaiki rumah mereka. Ernawati yang masih syok terus berkaca-kaca saat bercerita tentang sosok suaminya. Udah lama terus nikah di merantau terus Pak, terus punya anak niku kan ulah kan mboten angsal merantau terus paling nggih seminggu mantuk, kali minggu mantuk ngoten niku. Seminggu pulang, 2 minggu pulang. Nggih. Terus akhir kan ajeng Corona ini kan mboten berangkat Pak libur. Nggih, sing terakhir ajeng berangkat napa? Ajeng tahun baru, mungkin mantuke tahun baru ngoten sing kula kan mboten angsal. Sing angkat masih Mas Suyanto niku. Terus Mas Suyanto berangkat dan iki pun mantuk tahun baru niki ajak beli. Duka juga dialami keluarga Rion Yogatama, warga Kelurahan Senalang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Rion turut menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak Sabtu lalu. Sebelum keberangkatannya, Rion yang bekerja sebagai teknisi pembangunan tower telekomunikasi di Pontianak sempat meninggalkan beberapa pesan yang begitu mendalam kepada sang istri tercinta. Rion berpesan kepada istrinya agar mewakili dirinya mencium pipi putri sulungnya. Aku pengennya aku ya suami aku ketemu sama yang lain, semoga nggak apa-apa, selamat. Kita doa aja lah biar semoga dia selamat lah. Mbak, terus untuk pencarian informasi lebih lengkap. Tim Liputan Metro TV.